Katanya, di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah larangan yang sudah dikenal turun-temurun. Larangan itu terdengar sepele, tapi justru bikin bulu kuduk berdiri. Jangan pernah keluar rumah setelah jam 12 malam. Orang-orang setempat menyebut kampung itu sebagai kampung terlarang. Nama itu bukan sembarangan, karena ada sesuatu yang benar-benar mereka jaga dan hindari. Sesuatu yang tidak pernah diceritakan sembarangan kepada orang luar kampung itu. Dikelilingi hutan bambu yang rapat, jalan masuknya hanya berupa tanah becek yang makin licin kalau hujan. Lampu jalan nyaris tidak ada, jadi begitu matahari terbenam, kampung langsung diselimuti gelap pekat. Satu-satunya cahaya hanyalah dari lampu minyak yang tergantung di teras rumah warga. Dari jauh, kampung itu nampak seperti titik-titik kecil. Cahaya kuning yang melayang-layang di tengah hitamnya malam. Sejak dulu, orang-orang percaya kalau kampung itu dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Warga percaya, setelah lewat tengah malam, ada benda aneh yang muncul dari arah kuburan tua di ujung desa. Benda itu bukan hewan, bukan juga hantu biasa. Mereka menyebutnya sebagai keranda terbang, keranda mayat, lengkap dengan kain putih, berkibar-kibar, melayang pelan di atas atap rumah, seolah mencari seseorang. Cerita itu terdengar gila untuk orang luar. Mana mungkin ada keranda terbang? Mana mungkin sebuah benda yang seharusnya hanya untuk mengusung mayat, bisa melayang tanpa orang yang membawa? Tapi bagi warga kampung, hal itu sudah jadi rahasia umum. Anak kecil dibesarkan dengan cerita itu, orang tua menakut-nakuti mereka sejak dini. Kalau kamu nakal, keluar malam, nanti dijemput keranda terbang. Begitu kata orang tua kepada anak-anaknya. Ada banyak kisah yang beredar di antara warga konon. Setiap kali ada orang yang berani melanggar larangan keluar rumah setelah tengah malam, orang itu pasti akan melihat keranda itu lewat di atas kepalanya. Awalnya hanya bayangan samar, lalu makin lama makin jelas, hingga terdengar suara kain kafan yang dikibaskan angin. Lebih menyeramkan lagi, di balik kain putih itu tercium bau anyir, seperti bau darah bercampur tanah basah. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah mendengar suara orang merintih dari dalam keranda itu, seolah ada mayat yang belum tenang. Salah seorang warga tua pernah bercerita, namanya Pak Samin. Wajahnya dipenuhi keriput, suaranya serak, karena sudah berumur. Ia bilang, sewaktu muda, ia pernah nekat keluar rumah hanya karena ingin melihat sendiri apakah cerita itu benar. Malam itu bulan purnama, jalan desa diterangi sinar putih pucat. Angin malam berhembus pelan, membuat daun bambu bergesek satu sama lain, mengeluarkan suara yang aneh dan menakutkan. Pak Samin berjalan sendirian ke arah jalan, setapak dekat kuburan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, ia menertawakan larangan itu. Dalam hati, merasa semuanya hanya cerita kosong untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi beberapa menit kemudian, ia melihat ada bayangan panjang melayang di tanah, seolah ada sesuatu di atas kepalanya. Saat ia mendongak, darahnya langsung terasa dingin. Sebuah keranda kayu tua melayang pelan di udara, kain kafan putih yang menutupinya berkibar-kibar. Padahal malam itu angin nyaris tidak ada. Dari keranda itu keluar suara gemerisik, lalu tiba-tiba terdengar ketukan dari dalam. Tok tok tok. Seperti ada seseorang yang berusaha keluar dari dalam. Pak Samin mengaku tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia lari sekencang-kencangnya, dan sejak malam itu ia tidak pernah berani keluar rumah lagi. Setelah tengah malam, cerita Pak Samin menjadi semacam pengingat bagi semua orang. Warga percaya kalau keranda terbang itu bukan sekadar hantu, melainkan perwujudan dari malaikat maut yang sedang mencari korban. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dijemput, tapi setiap kali keranda itu melintas, biasanya esok pagi akan ada kabar duka dari salah satu warga. Entah ada yang meninggal mendadak, entah ada yang sakit keras lalu tidak tertolong. Larangan itu jadi aturan tak tertulis. Setiap kali jam mendekati 12 malam, semua pintu rumah dikunci rapat, lampu minyak dimatikan, dan orang-orang berdoa dalam hati agar keranda itu tidak melintas di atas rumah mereka. Kalau ada suara aneh dari luar, tidak ada yang berani mengintip. Mereka memilih pura-pura tidur, meski dalam hati gemetar ketakutan. Kampung itu benar-benar berubah setiap kali malam datang. Kalau siang hari, suasananya biasa saja, anak-anak main di jalan tanah, orang-orang bekerja di sawah, ibu-ibu sibuk menjemur padi. Tapi begitu malam turun, udara jadi berat, burung hantu terdengar bersahut-sahutan, dan suara serangga mendadak hilang. Seperti alam pun ikut menahan napas. Kepala desa pernah berkata,
Keranda terbang itu adalah kutukan. Dulu, puluhan tahun yang lalu, ada seorang dukun sakti yang dibunuh oleh warga karena dianggap menyesatkan. Mayatnya tidak pernah ditemukan, tapi kerandanya hilang dari pemakaman. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, keranda itu muncul kembali, gentayangan, mencari jiwa-jiwa yang berani menantangnya, entah benar atau tidak. Tidak ada yang bisa membuktikan, tapi cerita itu sudah cukup membuat semua orang menutup diri rapat-rapat. Saat jam menunjukkan tengah malam, bagi orang luar, kampung terlarang hanyalah cerita dongeng, sesuatu yang dianggap mitos belaka. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sana, larangan itu nyata. Mereka hidup dengan rasa was-was, selalu dihantui oleh kemungkinan mendengar suara ketukan dari langit, atau melihat kain putih berkibar-kibar di atas rumah. Tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikan kalau itu tidak benar. Namun justru, karena larangan itu, rasa penasaran selalu ada. Ada saja orang luar yang datang, ingin mencari sensasi, ingin membuktikan kalau cerita itu hanya karangan. Dan setiap kali ada orang luar datang, warga hanya bisa memperingatkan, jangan keluar setelah tengah malam. Begitu kata mereka dengan wajah serius. Tapi, apakah semua orang percaya? Tidak selalu, dan disitulah biasanya bencana dimulai.